Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang materi kelas 12 di pelajaran usul fikih, yaitu tentang Saddus Al-Zariyah. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Saddus Al-Zariyah. Pengertian Saddus Al-Zariyah. Saddus Zariyah terdiri dari dua kata atau dua suku kata, Zad dan Zariyah. Zad menurut bahasa mempunyai arti menutup dan Zariyah artinya jalan, maka Saddus Zariyah mempunyai arti menutup jalan menuju maksiat. Adapun secara istilah, Saddus Zariyah adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana keadaan, dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemudaratan hendaklah diubah dan atau dilarang. Pengelompokan Saddus Al-Zariyah. Pengelompokan Saddus Zariyah. Saddus Zariyah dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi, yaitu dengan memandang kepada akibat atau dampak yang ditimbulkan. Ibnu Qayyim membagi Zariyah menjadi 4, yaitu Zariyah yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti minum-minuman yang memabukkan, yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan keturunan. Yang kedua, Zariyah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah tahlil atau tidak sengaja seperti mencaci sembahan agama lain. Yang ketiga, Zariyah yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan yang baru saja suaminya meninggal dunia dalam masa iddah. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishaq Al-Shatibi membagi Zariyah kepada 4 jenis, yaitu yang pertama, Zariyah yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Yang kedua, Zariyah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya. Yang ketiga, Zariyah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Dan yang keempat, Zariyah yang jarang sekali membawa kerusakan atau perbuatan terlarang. Ulama yang menerima dan menolak Saddus Zariyah sebagai sumber hukum. Yang pertama, menurut Imam Malik, Saddus Zariyah dapat menjadi sumber hukum. Artinya, perkara yang mubah itu dapat dilarang kalau pada pembolehannya itu membuka jalan untuk mendorong kepada maksiat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, Saddus Zariyah tidak dapat dijadikan sumber hukum karena sesuatu yang menurut hukum asalnya mubah tetap diperlakukan mubah hukumnya. Kedudukan Saddus Al-Zariyah. Kedudukan Saddus Al-Zariyah ditempatkannya Al-Zariyah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun dipersilakan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah atau perantara bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara'. Tujuan Saddus Al-Zariyah. Tujuan Saddus Al-Zariyah. Saddus Al-Zariyah memiliki tujuan utama dalam mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah, kerusakan. Penggunaan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang. Syarat-syarat realisasi kaidah Saddus Al-Zariyah. Syarat realisasi kaidah Saddus Al-Zariyah. Al-Zariyah sebagai salah satu peranti ijtihad memiliki sumbangsi yang sangat besar dalam perkembangan fikih Islam. Meski demikian, Saddus Al-Zariyah tidak dapat diterapkan dengan hanya bersandar pada hawa nafsu. Ada standar dan batasan-batasan yang harus diperhatikan sehingga peranti tersebut tetap sejalan dengan tujuan dasar diturunkannya hukum syariah. Setidaknya, ada 5 poin yang dianggap sebagai standar atau syarat realisasi Saddus Al-Zariyah, yaitu yang pertama, mafsadah yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan maslahat yang ditetapkan. Yang kedua, tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan prinsip dasar dan kaidah umum syariah. Yang keempat, tidak menggugurkan hak yang telah ditetapkan syariah. Dan yang kelima, ketetapan hukum pada sarana tersebut tidak menjurus kepada keterbelakangan dan kemunduran umat Islam. Ruang lingkup Saddus Al-Zariyah. Cakupan Saddus Al-Zariyah bersifat universal dan sangat luas.
Apapun yang berpotensi mendatangkan kerusakan, maka ia sudah termasuk ke dalam ruang lingkup Saddus Az-Zariyah. Rangkuman. Jadi, secara bahasa Az-Zariyat ialah suatu jalan perantara media atau jembatan menuju perbuatan pokok yang ingin dilakukan. Pengertian Az-Zariyah dalam segi bahasa juga mendapatkan dua pengertian yang bersifat netral dan kritis. Saddus Az-Zariyah juga memiliki kedudukan yang cukup signifikan dalam merealisasikan Saddus Az-Zariyah. Juga terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Selain itu, ruang lingkup yang dimiliki oleh Az-Zariyah cukup luas. Klasifikasi Saddus Az-Zariyah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dilihat dari segi dampak yang ditimbulkannya atau pelakunya, dan dilihat dari segi kerusakan yang ditimbulkannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.